Terima kasih. Kalau ditanya saya, mohon maaf dari awal saya harus bilang ini pandangan saya. Jadi saya tidak dipengaruhi pandangan parpol tertentu, saya tidak dipengaruhi pandangan uh, sekolah tertentu. Ini pandangan pribadi saya. Buat saya hidup itu simpel. Khilafah. Apa sih yang dikehendaki dari mereka yang ingin mengembangkan atau menggaungkan khilafah di Indonesia? Saya tanya balik, apa sih atau mana sih negara khilafah yang sukses? Bahkan pertanyaannya bukan hanya itu, adakah negara khilafah yang benar-benar khilafah sesuai konsep mereka yang ingin menegakkan katanya khilafah di Indonesia? Ada enggak negara yang sesuai dengan pandangan mereka bahwa itulah negara khilafah yang benar dan sukses? Buat saya jawabannya simpel kan? Rasanya tidak ada. Karena memang kita tidak diarahkan hidup untuk satu ideologi tertentu, satu pandangan hidup tertentu. Tapi selama pandangan hidup itu sifatnya ekstrim, pandangan itu sifatnya radikal, pandangan itu sifatnya intoleran, buat saya ya tidak ada tempat di negara ini. Dan kalau mau jujur, yang menggembar-gemborkan khilafah harus ditegakkan, ya silakan aja kembali ke pertanyaan saya tadi, negara mana yang sesuai dengan aspirasi Anda, pergilah ke sana gitu loh. Jangan gembar-gemborkan khilafah di negara kita yang dari belum adanya Indonesia saja sudah beragam. Jadi buat saya khilafah mestinya bukan lagi pertanyaan yang diperdebatkan, tapi sudah jelas kok tidak cocok di kita. Terima kasih. Ya, saya ditugaskan di Iran, tapi tolong diingat ya dari awal bahwa saya ditugaskan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi saya di sana mewakili pemerintah NKRI untuk mengembangkan kerjasama dengan Iran. Teman-teman, pendengar, pemirsa, yang namanya diplomat itu tugasnya memajukan hubungan dengan negara di mana dia ditugaskan. Zaman dulu, zaman Perang Dingin, ketika ideologi komunisme, kapitalis menjadi dua ideologi yang menjadi sumber pertentangan, kan kita tetap punya kedutaan besar di Moskow, kedutaan besar di Havana, Kuba, kedutaan besar di Pyongyang, Korea Utara. Ya, masa kita di Korea Utara atau di Uni Soviet dulu atau di Kuba terus kita di sana mencaci-caci komunisme, kan ya enggak lah. Kan hubungannya juga bukan hubungan ideologi, tapi hubungan kerjasama politik, ekonomi, sosial, budaya. Artinya apa sih? Dimanapun kita berada, apalagi dalam kapasitas seorang diplomat seperti saya, ya kita harus cari celah lah. Ideologi mungkin berbeda, tapi kan kita bisa cari celah. Di perdagangan kita bisa apa? Rusia kaya kok. Uni Soviet maksud saya ketika itu. Kuba kaya kok. Potensinya macam-macam juga selain turisme kok. Masa kita tidak garap itu? Nah, kalau kita hanya memikirkan ideologi, pandangan hidup, ya jangan pilih jadi diplomat. Dan saya kalau tidak melakukan upaya memajukan hubungan Indonesia dengan Iran, saya berarti diplomat yang gagal. Jadi dimanapun saya ditugaskan, saya sebelumnya juga pernah di beberapa negara, ya saya lakukan itu kok. Karena dengan Iran simple, dia punya komoditas yang kita butuhkan, dan kita punya komoditas yang dibutuhkan Iran, komplementer. Jadi saya tidak melihat hal lain selain itu. Bahwa ada pandangan mengenai tadi pertanyaannya apakah khilafah ada di sana. Di sana ya pandang hidup mereka. Kita sendiri, kita semualah tahu bahwa Iran adalah negara Syiah, pusat Syiah dunia.
Seperti juga Arab Saudi, pusat Sunni dunia. Seperti Vatikan, pusat Katolik dunia. Ya biar saja mereka punya klaim-klaim itu. Tapi kita jalankan saja keyakinan kita bahwa semua keyakinan kita itu kan akan sangat indah, sangat bermanfaat kalau dikembangkan ke hal-hal yang nyata yang membawa manfaat buat kita semua. Kerjasama, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, dan macam-macam bisa digarap. Buat apa kita ngomong khilafah? Khilafah tidak ada tempatnya di sana karena mereka sendiri punya keyakinan. Hanya di negara-negara tertentu, khususnya di Indonesia, yang hal itu masih menjadi perdebatan yang membawa kita berlarut-larut sibuk membenahi perdamaian di antara kita, yang juga pada akhirnya hanya menghabiskan energi, waktu, biaya, dan tenaga. Buat saya pemborosan ya, kalau ada generasi yang masih ikut-ikutan membahas khilafah. Pemborosan tadi tuh, waktu, tenaga, pikiran, dana mungkin jelas. Tapi juga kemanfaatannya tidak ada. Negara kita ini butuh apa sih? Coba kita lihat deh. Dari kebutuhan dasar kita, sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sudah terpenuhi kah semua itu? Rasanya tidak. Ya sudah, kalau kita sekarang sandang sudah punya, papan insya Allah mungkin sudah terpenuhi, pangan sudah terpenuhi walaupun di sana sini masih ada kekurangan. Kesehatan dan pendidikan buat saya yang penting. Kesehatan, ya mari kita garap. Kalau udah ngomong kesehatan itu kesehatan manusia, warga negara Republik Indonesia, bukan warga negara ras tertentu, bukan warga negara suku tertentu, apalagi agama tertentu. Ya kita harus komitmen kita harus tetap kita pertahankan. Inilah negara yang beragam. Perlakukan semua itu dengan sama. Jangan hanya karena pahamnya berbeda, yang satu ingin khilafah. Buat saya lucu kalau ada misalnya orang-orang yang sebenarnya bergerak di bidang kemanusiaan seperti dokter, kok masih milih-milih pasien, masih milih-milih siapa yang mau dilayani, dirawat. Buat saya itu sudah melanggar kode etik kedokterannya sendiri, ilmunya sendiri. Lebih baik kita pikirkan kesehatan, bagaimana manusia Indonesia yang belum terjangkau kesehatan bisa mendapatkan fasilitas yang memadai, daripada memikirkan yuk keyakinan apa, kamu keyakinan kamu nggak bisa saya rawat. Saya kira terlalu jauh. Generasi muda, teman-teman yang muda, milenial, apapun namanya, yuk lupakan pembicaraan tentang khilafah. Selama paham itu sifatnya, setahu saya khilafah yang digembar-gembor itu sifatnya itu jelas sangat terbatas kalangan tertentu, sangat ekstrim, sangat radikal, sangat intoleran. Buat saya paham seperti itu jelas tidak layak berkembang di Indonesia. Jadi kalau ada generasi muda yang masih mempertahankan atau beranggapan paham khilafah adalah paham yang harus berdiri di Indonesia, lupakan. Silakan pergi ke tempat-tempat di mana negara khilafah menurut Anda masih ada. Makanya ada tadi bicara-bicara, ada negara yang sudah mengatakan kalau tidak suka dengan negara saya, pergilah ke 57 negara Islam yang lain. Kalau masih bicara tentang khilafah, saya yakin belum tentu mereka diterima di sana. Closing statement, teman-teman. Ini generasi muda ya. Generasi muda tuh kan buat saya satu generasi itu 25 tahun kalau kita ikuti pelajaran sosiologi. Jadi sekarang ini adalah generasi yang lahir pada akhir abad 20 atau awal abad 21. Tahun 90-an akhir atau 2000-an awal. Generasi milenial, yang disebut milenial itu teman-teman sendiri itu rasanya harus banyak belajar sejarah. Bukan hanya belajar, bukan hanya mengingat, tapi memahami makna kenapa Indonesia bisa berdiri. Sayang dong,
Kalau hanya keyakinan sempit dijadikan pegangan dan menyalahkan pandangan hidup orang lain di negara seperti Indonesia, yang bapak, orang tua Anda, kakek nenek Anda, buyut Anda sudah hidup di dalamnya berpuluh tahun, bahkan beratus tahun. Kalau kita merujuk sampai zaman mulai berkembangnya Islam, sayang dong kalau hanya karena keyakinan yang sempit kita dirusak dengan pemahaman yang sama sekali tidak ada dasar, landasan, dan bukti keberhasilannya. Ya, cintai Indonesia, NKRI harus maju.